Halo, saya Kece Jekoniah NIM 19I20012 dari Fakultas Teknologi Pertanian Prodi NTK. Hari ini saya akan menganalisis dan memberikan tanggapan mengenai materi kuliah analisis kesombongan. Apa itu kesombongan? Kesombongan merupakan suatu perasaan di mana kita merasa lebih hebat daripada orang lain, kita merasa lebih berkuasa daripada orang lain, kita merasa lebih benar daripada orang lain, dan orang yang sombong tidak akan puas dengan pencapaiannya. Ketika kita jatuh dalam kesombongan, contohnya, kita berada di level 1. Ketika kita melihat orang yang berada di level 3, kita ingin berada di level yang sama dengan orang itu. Nah, ketika kita sudah di level 3, ketika kita melihat orang yang berada di level 10, kita juga ingin berada di level yang sama dengan orang itu. Nah, dan itu akan terus berulang, terus-menerus dalam kehidupan kita dan akan membuat kita tidak bahagia. Itu adalah salah satu bentuk kesombongan. Dalam Yesaya 2 ayat 17, dikatakan, manusia yang sombong akan ditundukkan, dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Dalam ayat itu dikatakan, orang yang sombong nantinya akan direndahkan dan orang yang angkuh nantinya akan ditundukkan. Maksudnya adalah gak ada satupun keuntungan yang kita dapat dari kesombongan. Gak ada satupun hal yang dapat membuat kita bangga ketika kita ada dalam kesombongan. Nah, dan itu malah akan merugikan diri kita sendiri. Hubungan kita dengan orang lain, relasi kita dengan keluarga, relasi kita dengan teman-teman, bahkan juga hubungan kita dengan Tuhan juga akan menjauh. Jadi hari ini saya akan menganalisis dan memberikan tanggapan mengenai apa dampak kesombongan bagi hubungan, relasi kita dengan sesama, relasi kita dengan keluarga, teman-teman, dan apa yang harus kita lakukan agar hubungan kita dengan sesama itu harmonis dan damai sejahtera. Di sini ada 3 pertanyaan yang akan saya jawab mengenai materi kuliah, yaitu analisis kesombongan. Ada 3 pertanyaan yang perlu Anda jawab. Menurut ideologi agama dan keyakinan Anda, bagaimana cara kita menjaga relasi dengan sesama, meskipun berbeda suku, agama, ras, golongan, supaya harmonis dan maju sejahtera bersama? 2. Apa yang dimaksud dengan kapitalisme, individualisme, konsumerisme, hedonisme? Apakah agama Anda setuju dengan ideologi tersebut? 3. Dalam kitab suci Anda masing-masing dijelaskan konsep dunia kiamat karena kesombongan manusia. Dalam pertanyaan pertama, bagaimana kita menjalin hubungan dengan sesama? Menurut saya, dalam menjalin hubungan dengan sesama itu dibutuhkan yang pertama kasih, yang kedua itu pengertian, yang ketiga saling menghormati, dan yang keempat saling menghargai. Dalam agama Kristen sendiri diajarkan untuk memiliki kasih. Itu adalah salah satu hukum yang terutama dalam agama Kristen. Pada Yohanes 2 ayat 8 dikatakan, tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah, kalau kita mau dikasihi, kita harus belajar untuk mengasihi sesama terlebih dahulu. Sebagai orang Kristen diajarkan untuk dapat membagikan kasih, untuk dapat memperlakukan sesama dengan adil, tidak membeda-bedakan ras, suku, budaya, agama, tingkat sosial, dan lain sebagainya. Mengasihi itu bisa dalam bentuk apa aja? Menurut saya ada 2 bentuk, yaitu dalam bentuk tindakan dan juga perkataan. Ketika tindakan kita selaras dengan firman Tuhan, ketika tindakan kita penuh dengan kasih, orang lain yang dekat dengan kita pun merasa hidupnya diberkati. Orang lain yang dekat dengan kita merasa nyaman untuk dekat dengan kita. Nah, lewat tindakan kita juga bisa menjadi terang dan garam bagi orang-orang di sekeliling kita. Yang kedua itu dalam bentuk perkataan. Pada Kolose 4 ayat 6 dikatakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada orang lain. Nah, kita harus memiliki kasih bahkan lewat perkataan kita. Kita harus bisa mengasihi orang lain bahkan lewat perkataan kita. Kenapa? Karena lewat perkataan kita juga bisa menyakiti orang lain. Contohnya, kita tidak berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara. Nah,
Tanpa sadar omongan kita ada yang nyelekit, ada yang menyakiti hati mereka. Nah, karena itu sangat penting untuk memiliki kasih bahkan lewat perkataan kita. Berpikir sebelum bertindak dan juga berpikir sebelum berbicara. Cara mendapatkan kasih itu dari mana aja? Yaitu dari hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Ketika kita membangun hubungan kita dengan Tuhan Yesus dekat, ketika kita membawa hidup kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, maka kita akan mendapati hidup kita itu penuh dengan berkat. Hidup kita itu penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan. Jadi kita tahu bagaimana kita harus memberi jawab kepada orang lain. Ketika teman kita butuh dikuatkan, kita menemukan cara yang tepat dan benar bagaimana kita harus nge-support mereka. Ketika teman kita juga mengalami hal-hal yang membahagiakan, kita juga harus mensupport teman kita harus memberikan pujian, dan juga ketika kita berbuat salah, kita jadi semakin mudah untuk dapat meminta maaf. Kita dengan mudah juga dapat berterima kasih ketika kita ditolong oleh orang lain. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari kasih dalam hal-hal yang simpel, namun memberikan dampak yang besar dalam hubungan dan relasi kita dengan sesama. Dalam pertanyaan kedua, apa yang dimaksud kapitalisme, hedonisme, dan sebagainya? Kapitalisme merupakan suatu sistem ekonomi dengan tujuan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Individualisme merupakan suatu pandangan hidup dengan mengedepankan kepentingan diri sendiri, sedangkan hedonisme merupakan suatu pandangan hidup yang menganggap bahwa seseorang akan menjadi lebih bahagia dengan mencari kebahagiaan, mencari kesenangan sebanyak-banyaknya. Nah, hal-hal di atas itu sama sekali tidak dibenarkan oleh agama Kristen. Biasanya hedonisme itu dalam bentuk menghambur-hamburkan uang secara berlebihan. Dalam Yesaya 5 ayat 11-12 dikatakan, celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras, dan duduk-duduk sampai malam hari sedang badannya dihangatkan anggur. Kecapi dan gambus, rebana dan suling, serta anggur terdapat dalam perjamuan-perjamuan mereka. Tetapi perbuatan Tuhan tidak dipandangnya dan pekerjaan Tuhan tidak dilihatnya. Melalui ayat di atas, kita diingatkan untuk tidak menuruti keinginan daging kita dan tidak mencari kesenangan hiburan duniawi. Kenapa? Karena semua kesenangan itu bersifat sementara dan tidak abadi. Daripada itu, ayo kita belajar untuk memberi kepada orang yang membutuhkan, belajar untuk lebih peduli dengan orang lain, belajar untuk menabung untuk masa depan kita. Nah, pada pandemik saat ini, banyak sekali sesama kita, orang lain yang membutuhkan bantuan kita. Memberi itu nggak harus yang besar kok, nggak harus yang mewah, tetapi dilihat dari ketulusan kita sendiri. Tuhan Yesus sendiri pada saat menjadi manusia, Tuhan Yesus itu hidup dalam kesederhanaan. Maka dari itu kita bisa meneladani Tuhan Yesus dengan hidup secara sederhana. Pertanyaan yang ketiga, konsep dunia kiamat karena kesombongan manusia ini maksudnya yaitu dalam Markus 7 ayat 21-22 dijelaskan, sebab dari dalam orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Menurut saya pribadi, dosa-dosa tadi itulah kiamat sebenarnya. Kadang dosa-dosa yang nggak kelihatan oleh mata manusia, itulah yang lebih merusak hidup kita, lebih merusak hubungan kita dengan Tuhan, lebih merusak hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Dapat kita lihat juga akhir-akhir ini ya, banyak banget manusia yang sombong, manusia yang mau menang sendiri, egois, dan saling membunuh seolah harga sebuah nyawa itu sama sekali nggak berharga. Kalau kita lihat dari kondisi bumi sendiri, kehidupan di bumi ini menjadi semakin nggak pasti dan rusak. Banyak banjir, pemanasan global, hewan punah, SDM yang semakin menipis, dan masih banyak lagi ulah manusia yang merusak bumi. Hal ini menyebabkan kondisi bumi mulai rapuh dan tidak terkendali.
Padahal Tuhan menciptakan dunia dan isinya itu baik adanya. Namun manusia menyalahgunakan kuasa yang diberikan Tuhan dengan semena-mena. Kita bisa melakukan hal-hal yang simpel seperti membawa kantong belanjaan sendiri, tidak membuang sampah sembarangan, membawa sedotan stainless, menaiki transportasi umum, dan juga tidak membuang makanan sembarangan. Ayo, kita menjadi anak Tuhan yang memiliki kasih dalam tindakan dan juga perkataan, semakin menghargai sesama dan juga lingkungan, menjaga hubungan kita dengan Tuhan dan sesama baik, dan juga menjadi terang dan garam bagi dunia. Terima kasih telah menonton video ini. Tuhan Yesus memberkati.